البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat yang ke-82. Summa qala Imam Muslimun rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bakar ibni Rayyan qala haddatsana Hasan yakni bin Ibrahim an Sa'id wa huwa bin Masruq an Yazid bin Hayyan. Ini daras lah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Tapi yang bicara bukan Zaid bin Arqam, tetapi yaitu Yazid bin Hayyan. Dakhalna alaihi faqulna lah, kami masuk menemui Zaid bin Arqam. Kemudian kami berkata kepada beliau, qad ra'aita khaira, sungguh Anda telah melihat kebaikan yang besar. Khairan ini nakirah, tapi tujuannya adalah untuk ta'zim wa tafkhim, menunjukkan besarnya kebaikan tersebut, saking besarnya sampai dibuat nakirah. Laqad sahabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Anda telah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfah, dan Anda salat di belakang beliau. Wasaqal hadis binahwi hadisi Abi Hayyan, beliau menyebutkan hadis seperti hadisnya Abu Hayyan. Ghaira annahu qala, hanya saja beliau berkata, yaitu pola riwayatnya dari Nabi berikut ini. Ala wa inni tarikun fikum saqalain, ketahuilah dan sesungguhnya saya meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang berat. Ahaduhuma kitabullahi azza wajal, salah satunya adalah kitabullahi azza wajal. Huwa hablullah, dia adalah tali Allah. Jadi walaupun Nabi telah wafat, tetapi kalau kita setia memegang warisan tersebut, yaitu Quran, kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Karena ini adalah ibaratnya adalah tali, ujungnya di langit sana di tangan Allah, ujung yang lain di tangan kita, sebagaimana dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Man ittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa mengikutinya dia akan berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah, barang siapa meninggalkannya maka dia berada di atas suatu kesesatan. Kita lihat di sini, kalau hidayah di dalam hadis ini Nabi mendatangkan dengan pola ma'rifah, menunjukkan hidayah yang ma'ruf, yaitu hidayah memang di tangan Allah. Innal huda hudallah, petunjuk yang sebenar adalah petunjuk Allah. Makanya digaris diberi al, bukan petunjuk syekh fulan atau wali fulan atau kiai fulan atau ustadz fulan, tapi hidayah yang memang datang dari Allah di dalam Al-Quran itu. Tapi barang siapa meninggalkan Quran ke kanan atau ke kiri atau mundur ke belakang, maka jalan kesesatan itu banyak. Makanya tidak diberi al, tapi dibuat dengan pola nakirah. Dia akan jatuh pada suatu jenis kesesatan. Entah kesesatan yang mana, kesesatan banyak sekali. Adapun hidayah cuma satu saja, hidayah dari Allah Ta'ala. Inilah hikmahnya Nabi menjadikan al-huda itu dengan al, sementara dhalalah kesesatan itu dengan pola nakirah, bukan dengan pola ma'rifah. Wa fihi, di dalam riwayat ini juga faqulna, lalu kami bertanya, man ahlu baitih, siapakah ahli bait Nabi? Nisa'uh, para istri beliau. Qala la wa aimullah, maka Zaid bin Arqam mengatakan tidak. Maksudnya adalah untuk riwayat, untuk yang dimaksudkan Nabi di sini bukan itu. Jelas istri Nabi, keluarga Nabi, tapi yang diinginkan di sini bukan itu, lebih khusus, yaitu yang diharamkan mendapatkan sedekah. Tidak seperti sekarang para habaib dan para sadah, para habib dan para sayyid yang tidak setia dengan sunnah banyak meminta sedekah, banyak menuntut, memaksa dikumpulkannya sedekah kepada mereka, lalu mereka memakannya. Ini memalukan Nabi Muhammad SAW.
Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Zaid Zainul Abidin, banyak dari orang-orang itu mencari makan dengan atas nama kami, yaitu atas nama Ahlul Bait. Baik, innal mar'ah takunu ma'ar rajulil asra minad dahr summa yutalliquha. Sesungguhnya ada seorang wanita yang dia itu menyertai seorang lelaki di suatu masa, yaitu jadi istrinya. Kemudian lelaki itu mentalaknya, fatarji'u ila ahliha. Lalu wanita itu pulang menemui keluarganya, wa qaumiha, dan kaumnya. Baik. Yaitu apa? Memang keluarga Nabi, istri Nabi keluarga Nabi, tetapi terkadang kekeluargaan tersebut terbatasi. Karena boleh jadi ada yang ditalak oleh Nabi, ya sudah, dia tidak lagi menjadi keluarga Nabi. Tapi yang diinginkan dalam hadis tadi adalah keluarga abadi, yang memang dari pertalian darah, bukan dari ikatan pernikahan. Ahlu baitihi asluhu wa asabatuh. Ahli baitnya Nabi adalah asal beliau, yaitu Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, wa asabatuh, dan asobah beliau yang di sekelilingnya, pakciknya atau sepupunya dan seterusnya. Alladzina hurrimu shadaqata ba'dah, yang mereka diharamkan memakan sedekah sepeninggal Nabi. Apa suruh apa? Jangan ambil orang punya. Kalau main dalam sana. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki fil hadisi hasun ala tamassuki bil Quran. Di dalam hadis tadi, hadis Zaid bin Arqam, ada anjuran, ada dorongan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Li'annahul huda wan nur, karena Al-Qur'an adalah petunjuk dan cahaya yang sebenar, diberi al di situ. Wa huwa sababun lil hidayah, dan dia adalah sebab datangnya hidayah. Orang Syiah banyak menggunakan hadis ini untuk mendukung mazhab mereka. Karena apa? Nabi mengingatkan untuk kita memuliakan ahli bait. Padahal prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya mereka cuma apa istilahnya itu, menggunakan ahli bait sekedar nama dan slogan saja untuk menipu umat. Dan juga itu baru warisan kedua. Warisan pertama apa? Setia pada Quran. Sementara orang Syiah Rafidhah bukan setia pada Quran, bahkan menganggap Quran itu cacat, Quran yang ada sekarang tidak benar, dan seterusnya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak betul-betul memegang hadis Nabi, hanya ikut hawa nafsu saja. Hidayah petunjuk kepada kebenaran. Ya, dari satu sisi dia ilmu memang, yaitu apa? Gambaran tentang sesuatu sesuai dengan kenyataan, itulah ilmu. Itu bagian dari hidayah. Dan juga apa? Taufik, yaitu diberi semangat untuk tahu kebenaran, kemudian memegang kebenaran itu dan mengutamakan kebenaran. Ini taufik. Hidayah ini boleh dikatakan kekuatan malakah. Itu malakatul qalb, betul. Diberi kekuatan jiwanya. Itu hidayah taufik. Ada motivasi juga. Itu masuk di situ, itu hidayah taufik. Kalau hidayatul irsyad kembalinya pada ilmu dan bayan memang. Semangat pun itu hidayah. Itu hidayah taufik. Allah memberikan semangat untuk mengejar kebenaran. Itu hidayah taufik. Bagaimana kata Ibnul Qayyim, minat, lebih mencintai kebenaran daripada yang lain. Itu hidayah taufik, kata Ibnul Qayyim. Ini yang memang hanya di tangan Allah. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa qawluhu fi kitabillah huwa hablullah. Sabda Nabi SAW tentang kitabullah, bahwasanya dia adalah tali Allah, ay ahduhul ladzi yu'tasamu bih, yaitu perjanjian dari Allah yang umat ini berpegang teguh dengannya. Bagi yang memang mau berpegang teguh dan berlindung dengan itu. Wa qila fi qawlihi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dikatakan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, ay bi'ahdih, yaitu dengan perjanjian. Karena kita di alam ruh, kita telah diambil perjanjian oleh Allah Ta'ala untuk setia kepada kebenaran, untuk taat kepada Nabi yang diutuskan, dan sebagainya.
Baik. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam huwal Qur'an. Hablullah di sini adalah Al-Qur'an. Wa tarkul furqah, dan meninggalkan perpecahan. Tidak lagi berpartai-partai, tidak lagi membuat sekte-sekte puak-puak sendiri, membentuk firqah-firqah sendiri, tapi setia dengan Al-Quran, setia dengan ajaran Nabi, setia dengan jamaah sahabat yang Nabi wafat dalam keadaan Allah dan Nabi itu ridho pada para sahabat. Ya, inilah persatuan yang sebenar, bukan perpecahan. Wa minhu qaulu Abdillah, di antara penggunaan istilah hablullah adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud, alaika bihablillah fa innahu kitabuh. Engkau wajib berpegang teguh dengan tali Allah, karena tali Allah itu adalah kitabnya tersebut. Wa yakunu aidan bi makna ahdihi huna, dan juga maknanya di sini adalah perjanjian dari Allah. Sebagaimana dulu Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, bahkan mengangkat gunung di atas kepala mereka untuk memegang kitabullah, yaitu Taurat dengan sebenarnya. Ai amanatuhu min azabih, yaitu keamanan dari Allah agar kita tidak tertimpa siksaan Allah. Yang setia dengan Quran selamat, yang berpaling dari Quran ya terkena siksaan. Wa minhu qauluh, di antara penggunaan istilah hablun di sini adalah firman Allah Ta'ala, "Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu." Mereka, para orang-orang kafir, tertimpa kehinaan dimanapun mereka didapati, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali dengan tali perjanjian dari Allah dan tali perjanjian dari umat manusia, yaitu jadi kafir dhimmi, jadi kafir mustakmin, jadi kafir apa istilahnya itu? Harbi. Yang bukan harbi, yang seperti itu tadi, kafir dhimmi, kafir mustakmin, dan yang semacam itu. Baik. Yang meminta keamanan, yang diberi jaminan keamanan. Seandainya tanpa itu mereka akan betul-betul akan ditindas, akan dikalahkan, karena masih jadi kafir harbi salah sendiri. Baik. Ahdun wa aman, perjanjian dan keamanan. Wa yakunul habluhu nabi makna sababil muwassili ilaih. Kata Al-Qadhi Iyad, dan jadilah tali di sini maknanya adalah sebab yang menyampaikan kepadanya, kepada Allah. Tali Allah akan menyampaikan kita kepada Allah. Kalau di dunia setia memegang tali itu, di hari kiamat kita akan beserta, kita akan berjumpa dengan Allah, dibimbing Allah sampai ke surga, dan berjumpa dengan Allah di hari Jumat, di pasar surga, dan seterusnya tergantung level kita. Baik, ada juga yang setiap pagi dan petang, setiap hari melihat Allah. Ada yang tidak sampai seperti itu. Intinya kalau setia dengan kalamullah, kita akan sampai kepada Allah. Ila ta'atihi wa ridhahu wa rahmatih, yaitu sampai kepada ketaatan Allah, ketaatan pada Allah, keridhaan dari Allah, rahmat Allah. Isti'aratan minal hablil ma'ruf. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai tali Allah? Ini meminjam istilah dari tali yang telah dikenal. Litawassuli ilastiqa'il ma', untuk menyampaikan kita kepada pengambilan air. Tali yang di dalam sumur itu untuk mengambil air. Wasu'udi tujahan nakhl, demikian pula tali untuk kita memanjat naik, mungkin sampai ke atas agar memanjat pokok kurma agar mendapatkan buah kurma misalkan. Intinya tali itu menyampaikan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Wa ghairi dzalika minal manafi', dan manfaat-manfaat yang lain dari tali. Jangan dipakai untuk bunuh diri. Ini salah tujuan tentunya. Wa yakunu aidan tasmiyatul Qur'ani hablallah, dan juga penamaan Quran sebagai tali Allah, ay nuruhu nuruhul ladzi hada bih, yaitu cahaya Allah yang dengan itu dia membimbing siapa yang mengikuti. Kama qala fil hadisi ba'dah, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang setelah itu di dalam rangkaian Sahih Muslim,
Atau bahkan dalam hadis itu juga fihil huda wan nur, di dalamnya ada hidayah yang sebenar dan cahaya yang sebenar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Mubin artinya bayin, yaitu jelas, dan artinya mubayyin, yaitu menjelaskan. Itu makna mubin. Baik. Wa qad ja'al hadisul akhar, kata Al-Qadhi Iyad, dan telah datang hadis yang lain, Kitabullahi hablum mamdudun bainas sama'i wal ard. Kitabullah adalah tali yang dihulurkan di antara langit dan bumi. Baik, tentunya ini maknawi, bukan betul-betul tali yang boleh dilihat oleh mata, tapi Allah dari atas langit sana mengirimkan Jibril untuk sampai ke bumi membawa kitabullah ini untuk selalu menjadi bimbingan bagi umat manusia. Wal Quran tusammi, harusnya pakai titik dua sih ya. Tusammi kulla mustatilin habla. Orang Arab menamakan setiap sesuatu yang panjang itu sebagai tali. Wa kulla nurin mumtaddin habla. Mereka menamakan setiap cahaya yang membentang itu sebagai tali juga. Qala Allah Ta'ala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga menjadi jelaslah untuk kalian mana tali yang putih dan mana tali yang hitam. Maksudnya di sini adalah fajar, tali putih itu, karena dia membentang dari utara ke selatan di wilayah timur. Kenapa? Ada kisah juga sahabat menunggu. Betul. Jadi sampai jadi tali hitam. Memang ada beberapa ijtihad sebelum turunnya lafaz minal fajr. Memang Rasulullah sampai gelap. Baik. Tali putih sampai lapar. Betul. Karena apa? Tingkapnya tertutup terus. Jadi ini makan sampai jam 7 lah, jam 8 mana masih gelap nih, talinya belum nampak. Padahal maksudnya bukan tali yang itu. Makanya Rasulullah mengatakan kalau begitu bantalmu besar sekali, boleh menutupi fajar, karena dia talinya disembunyikan di balik bantal. Hebat bantal sebesar itu, boleh menutupi fajar. Baik. Ada maksud. Kenapa? Bantal kan. Iya, karena sahabat itu mau menyangka ini sesuai dohirnya, yaitu tali ya tali sudah diletak di balik bantal. Setiap kali makan kemudian dia singkap bantalnya, lihat sudah nampak belum? Oh belum nampak. Hitam pun putih lagi. Nah iya, yang putih pun tak nampak juga. Ya, Rasulullah gelak lah. Tatkala tali itu maksudnya adalah fajar, berarti bantalmu sebesar apa? Tapi mengikut tafsir pun literal itu betul juga ya. Sahabat kan ini masih lagi putih, belum hitam lagi talinya. Bukan, yang dimaksudkan yaitu kalau di Sahih Bukhari dan Muslim itu sahabat tersebut membawa dua tali, satu tali putih, satu tali hitam. Selama belum jelas, masih boleh makan. Belum jelas apa itu. Belum jelas mana hitam mana putih. Kan waktu itu TNB belum sampai sana, jadi masih gelap. Iya. Masih gelap, hanya di luar sana. Iya, yang dalam rumah pun belum mampu untuk membezakan tali itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah gelap mengatakan innaka la aridul qafa. Engkau itu tengkokmu besar sekali. Iya, kalau bantalnya boleh meliputi fajar, orangnya sebesar apa? Ini variasi dalam situasi macam itu. Rasulullah gelap. Nah, kemudian beliau menjelaskan maksudnya adalah yaitu fajar, dan turun ayat ini kelengkapannya minal fajar. Ini selesai dari Ikmalul Mu'lim bi Fawaidil Muslim, bi Fawaidi Sahih Muslim. Ilahuna wallahu a'lam. Itu dari ijtihad sahabat ya. Iya, ijtihad. Rasulullah, Allah dan Rasulnya menguji dulu mereka, kira-kira mereka paham tidak. Sebagian tidak paham. Jadi di situ puasanya dimaafkan karena tidak tahu. Paham, betul juga dia nggak tuh. Iya. Makanya para ulama menyatakan dalam masalah fikih berarti kesimpulannya selama kalau dia menyangka bahwasanya ini belum fajar, padahal sebenarnya itu mendung saja yang menutupi. Tahu-tahu begitu mendungnya tersingkap, matahari sudah tersenyum. Nah, ini puasanya sah karena dia tidak menyangka, dia salah sangka. Betul, kalau waktu mendung untuk sepanjang hari ya tak nampak. Iya, cuma ya
Jelas orang pakai korinah macam jam Kalau segini tidak gitu ya. tahu. Betul. Wallahu a'lam.